Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Aksi Kemanusiaan Global. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu isu dalam aksi kemanusiaan global. Kalau mungkin kemarin kita sudah berbicara secara umum tentang beberapa macam bencana, ya, yang mana ada natural disasters, ya, bencana alam, ada yang man-made disasters, kemudian pembagiannya apa masing-masing. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu bencana yang mana bisa jadi ada di antara keduanya. Ya, walaupun kecenderungannya sekarang ya bencana yang akan kita bahas ini memang lebih banyak masuknya ke man-made disaster atau bencana yang disebabkan oleh teknologi atau tangan-tangan manusia, ya, yaitu kelaparan, ya. Mungkin teman-teman sekalian dapat melihat pada gambar ini betapa kelaparan itu adalah isu yang sangat-sangat um, menyedihkan, sangat-sangat memprihatinkan dalam kemanusiaan, ya. Walaupun mungkin kita akan membahas media dan jurnalisme dalam aksi kemanusiaan di sesi yang lain, tapi di sini saya ingin menunjukkan ya bagaimana sebuah media, sebuah foto itu benar dapat menggambarkan bagaimana kondisi kelaparan ya yang terjadi di Sudan pada tahun 1993. Foto ini diambil oleh seorang jurnalis namanya Kevin Carter, ya, pada tahun 93, yang kemudian menyebabkan Kevin bisa mendapatkan penghargaan Pulitzer, ya, karena fotonya yang sangat-sangat menarik dan juga sangat-sangat menyedihkan. Ada seorang anak gadis yang ada di Sudan yang saat itu ya berusaha untuk reach out, berusaha untuk mencapai ke campnya PBB. Ya, jadi pengen makan, minta makanan. Tapi kemudian dia nggak sanggup untuk berjalan sampai ditungguin sama burung pemakan bangkai, kan sangat-sangat menyedihkan. Ya, dan akhirnya juga tragis ya, karena fotografernya Kevin Carter beberapa bulan setelah mengambil foto ini kemudian merasa depresi, merasa tidak tenang dan kemudian mengakhiri nyawanya gitu. Um, dan nasib dari anak perempuan ini kita tidak tahu sampai sekarang seperti apa, ya, apakah masih bertahan ataukah tidak. Tapi memang ada beberapa sumber yang menyampaikan kalau anaknya akhirnya bisa menggapai ke UN meminta bantuan ke PBB, tapi nggak tahu kemudian apakah bertahan atau tidak, ya. Sebenarnya banyak sekali foto-foto selain ini, tapi mungkin ini salah satu saja, ya. Tapi yang mau saya tunjukkan adalah bagaimana kelaparan itu problem yang um, tidak semudah itu. Kelaparan bukan hanya soal bencana alam, ya, bukan hanya soal ketidakmampuan atau kekurangan teknologi dalam agriculture, ya, tapi juga ada masalah-masalah lain yang memang menjadi penyebab atau setidaknya menjadi underlying factors bagi terjadinya kelaparan. Ya, ini timeline sejarah, ya. Seperti biasa, saya suka untuk menyampaikan timeline. Jadi kelaparan itu problem yang terjadi sudah sangat-sangat lama, dari berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi dari zaman yang berhasil terrecord atau bukan terrecord ya setidaknya terlacak oleh sejarah, ketika bumi kita es mulai mencair ya di bumi, kemudian sejumlah wilayah di bumi di dunia ini ada yang banjir, kemudian ada juga yang mengalami kekeringan yang sangat ekstrim, ya, berjuta-juta tahun yang lalu itu mengalami famine, ya, mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Kemudian di era before Christ, sebelum Masehi tahun 441, ya, tercatat sebagai apa? Kelaparan pertama yang bisa tercatat oleh sejarah. Ya, habis itu ya perkembangan dari kelaparan selanjutnya itu banyak ya terjadi di beberapa wilayah di dunia, negara-negara di dunia mengalami, dan lebih banyak sebabnya itu kalau nggak karena alam ya karena teknologi. Juga ada karena perang juga, ya, karena perang juga ada.
Tapi memang lebih banyak sebabnya itu karena inkapabilitas ya, ketidakmampuan manusia pada saat itu karena memang teknologi dan pengetahuan tentang em, pengelolaan pertanian, kemudian juga bagaimana mempreserve makanan itu juga masih minim apabila dibandingkan dengan sekarang. Kemudian pada periode berikutnya kebanyakan kelaparan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan hasil dari ulah manusia dengan adanya penjajahan, kolonialisme ya, yang mana kemudian kelaparan di India tahun 1880 itu tercatat sebagai salah satu loh ya, salah satu dari kelaparan yang cukup besar ya, yang masif pada saat itu, yang kemudian menginisiasi berdirinya Indian Famine Codes ya dari pemerintah Inggris, belum lagi negara-negara lain ya, dan juga negara-negara yang terdampak dari Perang Dunia I dan juga Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian di periode selanjutnya ya sudah masuk ke periode modern, kita bisa melihat bahwa di sini kelaparan itu bukan lagi masalah domestik, bukan lagi masalah rumah tangga sebuah negara gitu. Atau mungkin masalah bagi wilayah-wilayah tertentu, tapi sudah mulai ada gerakan-gerakan internasional dengan adanya Oxfam ya, Oxford Committee for Famine Relief tahun 42. Kemudian ada UNFAO ya, kalau yang sebelumnya NGO, Oxfam NGO, ini IGO. Dengan berdirinya PBB, dengan berakhirnya kolonialisme, kemudian ada Food Agriculture Organizations yang berdiri di tahun 1945 ya. Pengentasan kelaparan semakin terorganisir ya, semakin semakin awareness untuk menghilangkan kelaparan itu semakin menjadi concern bersama ya, apabila kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah statistiknya ya, dan juga timelinenya teman-teman bisa melihat dari 1860 sampai tahun 2010. Yang angkanya merah-merah itu yang mana? Ya, tadi di India di mana lebih dari 6 juta orang, perkiraan ya 7 juta orang mengalami kelaparan tahun 1880 ya, sangat tinggi, yang mana kemudian menginisiasi adanya Indian Famine Codes dari British government. Kemudian China pada saat itu juga mengalami famine yang cukup tinggi juga ya, di atas 10 juta, hampir 11 juta mungkin. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya kita lihat ya, negara-negara naik turun, bahkan beberapa negara di Eropa juga ada yang pernah mengalami kelaparan, di Jerman, Persia, Armenia, ya Uni Soviet juga pernah. Kemudian pada era Perang Dunia I dan juga Perang Dunia Kedua, teman-teman bisa lihat di sini mana saja negara-negara yang terdampak dari famine, terdampak dari kelaparan. Ya, dan jumlahnya beragam, warnanya banyak ya di situ. Indonesia juga ada. Indonesia juga ada tahun 60 sampai 70 ketika kita awal-awal pergantian rezim ya. Saat itu kemudian nah di tahun 1959 sampai 1961 teman-teman bisa melihat di atas ya. Cina juga pernah mengalami kelaparan yang sangat-sangat luar biasa, bahkan lebih dari apa yang dialami Cina ketika tahun 1870-an ya. Ketika itu pemerintah Cina dipimpin oleh Mao Zedong, yang mana kebijakan reformasinya memang sangat-sangat luar biasa ya, ya banyak kebijakan-kebijakan mungkin yang kalau kita katakan agak, bukan agak ya, tapi sangat inhuman, karena yang kontra dengan Mao Zedong itu langsung ya seperti itulah. Makanya sejumlah kebijakan perubahan kemudian juga revolusi yang dilakukan oleh Mao Zedong itu impactnya berdampak tidak hanya kepada dampak sosial Cina, yang mana kemudian mereka menjadi
sangat-sangat loyal dengan Mao Zedong, tapi juga ada dampak lain, ada bencana baru gitu kan, adanya kelaparan, famine yang terjadi selama 2 tahun ya pada saat itu. Kemudian pada tahun 2000-an sampai 2010, kalau kita lihat nama-nama negaranya memang kebanyakan yang mengalami adalah negara-negara yang ada di Afrika. Ada Kongo, Uganda, Somalia, Malawi, Sudan, ya seperti itu kondisinya. Apalagi negara-negara tadi memang beberapa mereka masih dihadapkan dengan masalah konflik sipil ya. Kemudian dengan adanya UNFAO, Food and Agriculture Organization yang didirikan oleh PBB tahun 45, tadi ya, kelaparan pangan itu tidak hanya menjadi problem negara secara domestik, tapi juga menjadi problem bersama. Apalagi kalau kita lihat konteks sejarahnya, tahun ini kan adalah tahun di mana kolonialisme berakhir, kemudian banyak sekali negara-negara yang baru merdeka yang tentu saja mereka terdampak ya, dan berada pada kondisi kemiskinan, kemudian juga ketersediaan pangan yang sangat minim, habis dijajah gitu kan. Kemudian mereka walaupun sudah merdeka tapi belum mampu untuk memenuhi em, kebutuhan pangannya masing-masing. Makanya kemudian ada UNFAO ya yang didirikan tahun 45, ya memang tujuannya untuk meningkatkan agriculture dan juga pangan di dunia ya, dan beberapa program-programnya. Dan kemudian dari adanya FAO ini, FAO, banyak norma-norma internasional ya. Kalau kita bicara norma, kita bicara konvensi-konvensi, deklarasi, kemudian set of rules ya yang berlaku bagi beberapa negara. Misalnya tahun 74 itu ada World Food Summit ya, yang pertama pertemuan tingkat tinggi untuk pangan, yang mana di situ kemudian diinisiasi adanya deklarasi universal untuk menghilangkan atau mengentaskan kelaparan dan juga malnutrisi. Dan pada tahun inilah pertama kali dikenalkan adanya konsep food security atau keamanan pangan. Kemudian pada summit berikutnya tahun 96 ya, negara-negara di dunia sepakat untuk mengentaskan kelaparan di seluruh dunia sampai setengah dari penduduk dunia. Ya, dan ditargetkan setengahnya itu bisa tercapai pada tahun 2015. Apalagi dengan adanya MDGs, Millennium Development Goals, yang terdiri dari 7 goal yang harus diwujudkan. Ya, yang dikenalkan pada Millennium Summit oleh PBB. Ya, ada 7 goal dan salah satu di antara 7 goal tersebut adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan juga kelaparan. Tapi kemudian MDGs sudah habis tahun 2015, dilanjutkan dengan SDGs. Ya, karena tadi sudah berhasil menyelesaikan setengah dari mereka yang terdampak kelaparan secara global. Kemudian SDGs tahun 2015 ada 17 goals dan salah satunya adalah zero hunger ya. Tidak ada kelaparan sama sekali. Kalau tadi kan sebelumnya setengahnya, kemudian setengahnya lagi ya ditargetkan dari tahun 2015 sampai 2030 bisa dientaskan ya kelaparan. Kemudian ini ya NGO Oxfam atau Oxford Committee for Famine Relief yang didirikan oleh sejumlah penggiat kemanusiaan ya pada tahun 1942 di Oxford, yang didirikan oleh kelompok yang namanya Quakers ya. Isinya adalah kelompok-kelompok aktivis, kemudian akademisi, yang mana pada saat itu melihat bahwa Yunani ya sebagai blok yang terdampak dari Perang Dunia Kedua itu mengalami kelaparan yang sangat parah ya. Makanya kemudian dibantu. Awal mulanya sejarahnya itu dari situ, dari Perang Dunia Kedua.
ya. Awalnya mulai dari situ, kemudian akhirnya semakin berkembang dan kemudian menjadi INGO, ya, atau International Non-Governmental Organizations. Dan pada tahun 2015 Oxfam itu juga sempat dicatat, 2013 ya kalau tidak salah, sebagai NGO yang pendapatannya luar biasa besar, ya, dan bantuannya banyak sekali. Fokusnya memang kepada isu kelaparan, tapi bantuan yang diberikan juga banyak sebenarnya, tidak hanya berkaitan dengan pangan saja. Dan kantor pusatnya, headquarternya ada di Kenya, ya, walaupun namanya Oxfam, tapi bukan di Oxford. Ya, ini contoh dari NGO. Kemudian kalau untuk era sekarang, mana saja NGO-NGO yang digolongkan oleh NGO Advisor sebagai NGO terbaik yang fokusnya itu dalam tadi kelaparan dan juga pangan. Nomor satu itu Mercy Corps dari Amerika, ya, berdiri tahun 1979. Tagline-nya powered by the belief that a better world is possible. Ya, ini Mercy Corps. Dan fokus dari gerakannya apa saja? Capacity building, children and youth, community building, economic empowerment, emergency crisis, environment, gender, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi bukan Oxfam. Kalau data ini data terkini ya, tahun 2020, 2019, 2020, Mercy Corps yang terbaik dalam program pengentasan kelaparan. Ya, kemudian selain itu ada One Acre Fund. Kalau ini memang fokusnya sangat-sangat spesifik ke agriculture, berdiri tahun 2005. Dan tagline-nya Farmer First. Ya, memang intinya adalah bagaimana agar masyarakat-masyarakat itu mereka bisa diberdayakan, khususnya dalam bidang bidang pertanian, bidang agriculture, ya, dan ini juga usahanya non profit, ya. Kemudian selanjutnya ada Root Capital. Tagline-nya Growing Rural Prosperity. Wes. Berdiri tahun 99, dan kalau kita lihat ya ada kata root di situ, kayaknya memang sama seperti sama seperti sebelumnya One Acre Fund, memang fokusnya kebanyakan adalah kepada bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat lewat peningkatan pertanian dan yang lain sebagainya. Jadi pengentasan kelaparan itu tidak hanya dilakukan dengan memberikan bantuan atau logistik kepada mereka yang terdampak kelaparan, tapi juga sudah merambah kepada development atau bagaimana agar mereka bisa menghasilkan sendiri, ya, bisa membantu diri mereka sendiri sehingga kemudian mereka bisa punya sudah self sufficient gitu, ya. Oke, ini tadi kalau kita bicara lingkup dari kelaparan, ada yang nature, ya, ada yang disebabkan oleh alam. Misalnya kalau dalam bencana, ya, bencana alam, karena otomatis ketika bencana alam terjadi, ada situasi di mana masyarakat yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, ya, tentu saja kayak pertanian, perkebunan, kemudian toko-toko, pabrik yang menjual makanan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, dan memang itu memicu adanya kelaparan. Kemudian kelaparan juga berkaitan dengan teknologi. Jadi negara-negara yang masih memiliki pengetahuan yang minim tentang teknologi, bagaimana menciptakan produk pertanian atau mungkin bahan pakan yang mana secara genetik itu tahan hama. Kemudian bagaimana teknologi mengatasi hama. Kemudian bagaimana membuat pertanian yang tahan terhadap berbagai cuaca. Nah, itu berkaitan dengan teknologi. Kalau tidak punya kapasitas dan knowledge untuk itu, tentu saja akan tidak bisa bertahan ya kalau dihadapkan dengan
bencana-bencana ya yang diakibatkan oleh kurangnya kapasitas teknologi. Kemudian di samping yang tadi juga ada kelaparan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia ya. Misalnya kemiskinan yang sistemik, adanya ketidakadilan di situ, adanya kondisi sosial dan juga politik yang memang mendukung ada mereka-mereka yang termarginalkan. Makanya ada yang tersisihkan, kemudian nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga bisa dikarenakan konflik. Ya, jadi violence itu tidak harus selalu physical violence yang sampai kepada perang atau mungkin penindasan fisik atau bahkan genosida dan lain sebagainya, tapi juga bisa yang non fisik ya, bisa juga kejahatan atau kekerasan yang tersistematisasi gitu. Ya memang secara kultural ya, secara sosial itu tanpa sadar mereka-mereka ada beberapa kelompok yang memang nggak bisa maju ya, nggak bisa mendapatkan prosperity sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, itu juga bisa ya. Kenapa kok kekerasan masuk ke dalam salah satu faktor penyebab kelaparan ya. Kekerasan ini bisa dikatakan sebagai penyebab dari kelaparan, tapi bisa juga dikatakan sebagai akibat ya. Kalau penyebab mungkin tadi saya sudah banyak menyebutkan bagaimana sejumlah konflik sipil yang terjadi di Sudan dari dulu sampai sekarang itu menyebabkan isu kelaparan itu masih menjadi PR bagi Sudan ya, karena kan banyak konflik terjadi di situ. Kemudian konflik yang terjadi di Somalia, di Rwanda itu juga sama ya, seperti itu. Tapi sebaliknya juga bisa, karena kan kalau di iklannya sneakers, sorry ya aku malah jadi ada komersial gini ya, lu rese kalau lagi lapar, nah kan seperti itu. Jadi emang ada kecenderungan manusia kalau kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya untuk makan itu tidak bisa dipenuhi, itu akan terjadi perebutan sumber daya. Makanya ada terjadi konflik, peperangan, kekerasan fisik, saling antara mungkin kubu atau mungkin suku atau mungkin kelompok satu sama lain, mereka saling memperebutkan sumber daya makanan. Itu sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Dari dulu manusia ya berebut itu gitu kan. Apa istilahnya, harta tahta Renata bukan. Ya mereka merebutkan sumber daya gitu kan. Dan sampai sekarang itu menjadi problem yang juga terjadi gitu di negara-negara, khususnya mereka yang masih mengalami konflik sipil. Oke, kemudian ini gambaran umum tentang kondisi kelaparan di dunia. Ini saya ambil datanya dari FAO, kemudian saya coba untuk saya grafiskan, saya gambarkan sendiri. Jadi menurut data terakhir tahun 2019 ya, tahun 2019 jumlah kelaparan di dunia itu ada 135 juta. Ya, ada 135 juta atau bisa kita katakan ya, kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, mungkin ya sekitar setengah dari penduduk Indonesia itu mereka dilanda famine, dilanda kelaparan. Ya, kalau menurut data statistik terakhir tahun 2018, total manusia di dunia itu ada 7,5 miliar, ya 7,5 miliar. Ya sekalian teman-teman hitung sendiri aja, kalau 135 juta itu berapa persen ya dari 7,5 miliar tadi ya. Dan bisa dilihat memang paling banyak terjadi di Afrika ya, jumlahnya paling besar bulat-bulatnya, kemudian disusul oleh Middle East dan Asia, kemudian baru Amerika dan
wilayah Karibian. Kemudian juga di Eropa, tapi jumlahnya sangat kecil. Dan ini saya duga yang di Eropa ini sebenarnya juga bukan di Eropanya ya, tapi bisa jadi ya mereka-mereka ini sebenarnya dari para refugees, para pengungsi yang mengungsi di Eropa. Saya mencurigainya seperti itu. Ya, um, oke. Okay. Ya, dan ini merupakan hasil dari report dari sejumlah pendataan yang ada di 55 negara di dunia. Ya, ya tadi sama seperti statistik yang saya sampaikan di awal, memang um, ya nggak bisa kita pungkiri di Afrika memang masih banyak terjadi kelaparan. Walaupun mungkin konteks sekarang sudah lebih baik ya dibandingkan dengan yang dulu-dulu ya, dibandingkan dengan tahun 90-an itu sangat-sangat parah ya. Sekarang dengan adanya NGO-NGO tadi yang memang fokusnya itu tidak hanya sekedar memberikan bantuan secara logistik tapi juga bergerak di development agar masyarakat bisa mandiri secara finansial, bisa menghasilkan memproduksi makanannya sendiri, itu sudah cukup berkontribusi dalam mengurangi angka kelaparan di Afrika. Ya, kemudian kita ke food security. Apa sih yang dimaksud dengan food security? Ya, jadi ketahanan pangan ya dikatakan sebuah negara itu bisa memiliki ketahanan pangan kalau memenuhi keempat indikator ini. Ya, adanya availability atau ketersediaan pangan yang mana jumlahnya mencukupi untuk semuanya, kemudian accessibility, ya semuanya bisa mendapatkan akses. Akses ini maksudnya bukan akses bantuan ya, tapi semua orang kalau misalnya mereka bisa bekerja, bisa punya prosperity, ya mereka kategori sejahtera dan bisa mendapatkan akses pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan makanannya, makanya dapat dikatakan bahwa negara tersebut accessibility-nya sudah bagus. Ya, jadi accessibility ini itu berkaitan dengan berkaitan dengan poverty juga, berkaitan dengan wealth and poverty, tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan di sebuah negara. Kemudian ada stability ya, kestabilan. Ini seberapa tingkat konsistensi dari akses ke makanan tersebut, apakah misalnya makanan di situ dapat diakses setiap waktu atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, baik itu yang berasal dari alam ya atau mungkin dari tadi misalnya kalau ada konflik sosial politik yang mempengaruhi ketidakstabilan dari pangan ya. Jadi di sini kaitannya dengan krisis, kemudian juga fenomena alam ya atau kondisi sosial politik, apakah damai atau cenderungnya konfliktual, itu berpengaruh kepada stability. Kemudian utilization atau kemanfaatan ya, apakah makanan yang ada itu sudah bisa digunakan secara tepat, ya sudah bisa diolah secara tepat sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari badan. Karena mungkin banyak negara-negara di dunia, misalnya di Indonesia ya, mungkin sekarang tidak begitu terdengar, tapi di era awal-awal 2000-an kemarin banyak terjadi busung lapar di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah tengah dan juga Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur ya. Karena bukan berarti tidak ada bahan pokoknya, makanannya sama sekali, hanya saja kemanfaatannya mereka belum bisa ya. Bagaimana agar menjadikan makanan tersebut itu nutrisinya bisa mencukupi dan sesuai dengan badan ya. Padahal alam kita sangat-sangat kaya, masa kita kelaparan di lumbung padi. Nah, ini kan lucu gitu kan. Ya, jadi berkaitan dengan kebutuhan nutrisi yang tepat itu persoalan utilization. Oke, mungkin sampai di sini saja. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian silahkan mengerjakan kuis yang sudah saya share di Google Classroom. Ya, bagi yang sudah mengerjakan,
Saya beri waktu sampai jam 17.30, teman-teman silahkan mengisi. Kalau misalnya belum puas dengan nilainya, silahkan mengisi berulang kali ya sampai saya tutup pada jam 17.30 nanti gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.